wabarakatuh. Hai warga Diksas, kembali lagi di Siniar Diksasindo. Di episode kemarin kita udah bahas tentang komunitas Diksasindo, yaitu ada futsal Diksasindo dan juga rumput liar. Nah, kali ini di episode ini nih gak jauh beda sama episode kemarin, masih membahas komunitas, tapi komunitasnya nih berbeda. Sama-sama membanggakan Diksasindo juga. Nah, kira-kira komunitasnya apa nih? Ada yang mau nebak gak? Nggak ada. Ya udah, oke. Jadi komunitas yang episode kedua ini ada Duta Diksasindo dan juga Teater Di. Pasti udah penasaran nih siapa aja kan yang bakal datang buat jadi bintang tamu. Oke, kita panggil aja Duta Diksasindo dan Teater Di. Yuk masuk yuk. Oke. Bisa langsung perkenalan aja ya dari Teater Dia. Capek banget ya Mbak kayaknya ya? Iya capek banget. Gimana mbaknya? Capek udah jadi moderator soal ini. Bergetar Ya, ditekan ya. Oke. Kenalin aku Sally, aku dari komunitas teater angkatan 2022 sebagai ketua umum. Oke, bisa dilanjut Mas. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muklis. Di sini saya dari komunitas Duta Diksasindo dari angkatan 2024. Mbaknya? Perkenalkan, saya Kiura dari angkatan 2024 sebagai pasangan dari Muklis dalam komunitas Duta Diksasindo. Oh, cie. Pasangan Tangan. ya. Langsung aja nih ya. Gak usah basa-basi lah ya, nanti basa-basinya belakangan aja ya Mbak ya. Bisa sharing aja. Kita langsung aja nanya-nanya nih seputar Teater Di dulu deh. Teater Di nih kesibukannya lah ngapain aja sih sekarang? Atau enggak itu tuh deh, gini aja deh. Teater Di tuh ngapain aja sih sebenarnya di Teater Di? Oke, di Teater Di ini namanya juga teater ya. Jadi kita belajar menjadi atau kita belajar untuk seni peran lah. Seni peran. Oh, seni peran. Nah, selain itu kita juga bakal ada entah itu penulisan. Nah, khususnya di penulisan naskah dramanya itu. Nah, kalau misalkan ditanya ngapain aja sih Teater Di ini, kesibukannya juga tadi ya? Iya. Kesibukannya juga akhir-akhir ini kita masih fokus untuk suatu program kerja besar juga ya, termasuk besar juga terdekat ini, yaitu ada pentas. Nah, pentas generasi. Wah, pemainnya siapa aja itu Mbak? Waduh, kalau disebutin satu-satu panjang ini Mbak ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian bisa tonton di akhir apa ya? Akhir Juni. Juni. Nah, itu pemainnya karena ini pentas generasi, jadi generasi dari angkatan 2023 sama angkatan 2024. Pasti seru nih. Seru banget pastinya. Harus nonton. Terus buat Duta Diksas nih, nah kesibukannya ngapain aja nih? Atau enggak di Duta Diksasindo itu isinya ngapain aja sih kakak-kakak cantik? Jadi kalau di Duta Diksasindo sendiri, seperti yang kita tahu ya, Duta Diksasindo itu kan adalah representasi dari prodi kita, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi pengutamaan kita dalam Duta Diksasindo ini adalah untuk bagaimana caranya kita untuk memperlihatkan ke masyarakat luas bagaimana itu prodi kita dalam menampilkan representasinya sendiri seperti itu. Kalau misalkan kesibukan kita akhir-akhir ini, karena beberapa waktu lalu kita sempat vakum, kita sekarang itu sedang mencoba membranding ulang Duta Diksasindo untuk dapat dilihat oleh khalayak umum seperti itu. Dan juga izin menambahi, untuk Duta Diksasindo sendiri itu Duta Diksasindo sendiri perlu diketahui, Duta Diksasindo itu menjadi cerminan bagi mahasiswa dan mahasiswi di prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai Duta Diksasindo juga harus menjaga perilaku dan perkataan kita supaya menjadi cerminan yang baik bagi prodi kita, bagi mahasiswa-mahasiswinya. Itu sih Kak. Di kalian tuh Duta Diksasindo itu kalian berdua aja atau ada temennya lagi? Enggak dong. Kita ada berapa? Ada tiga pasangan. Gitu. 3 pasangan. Iya, 3 pasangan. Oke,
Iya, kalau pasangan berarti kan cewek cowok. Cewek Iya, cowok cewek kan. cowok, bukan Boleh gitu cowok. juga. Sampai Kan siapa suzon. tahu cewek-cewek gitu. Oh, iya. Terus habis itu nih di bukan pertanyaan nih, buat nanya-nanya lagi yang kedua, nanya-nanya yang kedua, buat teater di, kenapa sih namanya kok teater di? Nah, teater di itu simple sih sebenarnya karena kita dari program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan singkatannya sendiri kan Diksasindo. Diksasindo kan ada i-nya kan 2. Nah, jadi karena itu jadi teater di gitu. Ini benar ya atau enggak? Ini enggak bercanda ya. Saya sudah tanya ke Sesepuh ya? sesepuh-sepuhnya nih, alumni-alumninya juga. Terus katanya itu teater di itu dulu juga sama sih kayak Duta ya, sempat vakum juga. Iya apa benar? Sempat vakum karena iya memang benar sih karena memang SDM-nya juga kurang dari angkatanku juga, dari angkatan sebelumnya kayak gitu, dan dikasih rezeki yang berlimpah gini ya di angkatan 2023, angkatan 2024, jadi harus dimaksimalkan dengan baik. Makanya kita berani untuk mengadakan pentas itu yang sudah sebenarnya kan pentas ini sudah kayak pengen diadain di sebelum-sebelumnya di periode tahun-tahun sebelumnya, tapi nggak terlaksana karena mungkin ada satu dan lain hal, jadi terlaksananya di tahun ini. Jadi jangan lupa nonton. Bener sih, jangan lupa nonton ya teman-teman, karena ada siapa? Ada anak teater di. Iya pasti. Buat Mas Duta dan Mbak Duta nih, kalian tuh akhir-akhir ini ngapain aja nih di Duta Diksas itu kan? Selain menjadi cerminan Diksas itu pasti kan ada kegiatan-kegiatan dong, entah itu menghadiri apa atau apa gitu, mungkin bisa di sharing gitu. Tentunya untuk akhir-akhir ini Iya. kita itu sedang menghadiri kayak acara-acara dari proker dari divisi Hima Prodi Diksasindo. Seperti yang kemarin kita sudah menghadiri di proker Unit DM, Ya. yaitu kayak hari membaca di Baca. itu. Selanjutnya juga dalam waktu dekat ini kita akan sering sekali Iya. ikut-ikut dalam banyak kegiatan di Hima seperti yang sudah disampaikan. Contohnya nantinya kita akan menjadi pewaras, selanjutnya kita juga akan mewakilkan Diksasindo dalam kegiatan-kegiatan di ranah fakultas. Seru banget ya kayaknya Diksasindo. Jadi pengen. Kalau teater di sama nggak kira-kira? Sering menghadiri acara-acara Diksas itu? Atau mungkin Iya, alhamdulillahnya masih dikenal banyak ya, dikenal banyak orang teater di ini. Jadi kalau misalkan ada tahun kemarin kalau nggak salah tuh ada FSBB, itu kita sebagai talent gitu ya, kayak talent penampil, entah itu penampil pembuka atau penampil tengah-tengah kalau nggak salah, aku lupa. Itu sempat diundang beberapa kali sih di acara-acara Diksas maupun di luar Diksas. keren juga. Keren ya, di tengah sibuknya aktivitas kalian masih bisa nyempetin buat hadir di beberapa kegiatan Diksasindo. Pastinya kan sulit juga kan menghadapi beberapa hambatan-hambatan kecil atau besar lah. Nah itu tuh hambatannya. Nah hambatannya apa kak kira-kira nih? Atau pasti ada kan hambatan? Iya, mau di sini dulu atau ke sini dulu? Di sini aja deh. Kayak kalau untuk hambatan sendiri dari Diksasindo tuh sebenarnya banyak ya, karena kan kita baru-baru ini vakum ya. Jadi yang pertama adalah SDM-nya, karena banyak SDM yang belum mengetahui apa itu Duta Diksasindo, jadi mereka kurang tertarik nih untuk ikut apa itu Duta Diksasindo. Maka dari itu, makanya tadi dibilang di awal kalau misalkan Duta Diksasindo ini sekarang lagi rebranding, kita lagi mencari bagaimana caranya agar teman-teman Diksasindo tuh tahu tentang Duta Diksasindo. Selanjutnya juga karena belum ada proker-proker tetap, belum ada proker-proker yang sekiranya akan dilakukan selama satu periode ini. Jadi dalam waktu mendatang ini kita akan banyak banget berdiskusi mengenai sekiranya dalam 1 tahun ke depan ini proker-proker apa aja yang bisa dijalankan oleh Duta seperti itu. Seperti itu ya mas? Ya, seperti itu. Seperti itu. Kalau dari teater Diksasindo juga hambatannya broken atau kurang gimana? Oke, kalau hambatan dari teater di sendiri itu mungkin karena kita masih dalam fase peralihan ya. Peralihan di sini maksudnya itu di periode-periode sebelumnya kita belum ada kayak
proker-proker tetap atau kegiatan-kegiatan yang sudah kita tetapkan bersama itu masih belum ada. Jadi kayak periode-periode sebelumnya kita lebih have fun, lebih senang, lebih kayak pay info, kita ngumpul terus ya udah kita cerita-cerita bareng gitu, ataupun ya apa ya dulu tuh mungkin kayak apa sih kayak halal bihalal gitu, halal bihalal aja lah kayak gitu. Terus pada periode yang saya pegang ini itu saya mau menerapkan, karena sudah SDM-nya sudah lumayan banyak juga, sayang juga kalau misalkan bukan dimanfaatkan sih, lebih tepatnya kayak sayang banget kalau misalkan kita nggak ngadain proker-proker tetap gitu loh. Kayak kita masih dalam fase belajar bagaimana caranya menjadi komunitas teater yang baik dan benar gitu. Jadi dilihat dari proker-prokernya kan kita sudah ribet, maaf. Kan kita sudah ada proker-proker baru kayak misalkan di luar, kemudian ada EKTB itu evaluasi tiap bulan, kemudian ada dirayakan. Sebenarnya sih kata-kata di itu gampang banget karena jadi untuk bikin prokernya juga lumayan gampang lah gitu ya untuk penamaannya. Kayak gitu aja sih. Jadi hambatannya karena kita masih sama-sama belajar dari yang tadinya have fun banget, senang-senang aja, terus kita lebih ke agak diseriusin lah. Bener, diseriusin. Cocok banget ini. Oke, lanjut. Abis itu sih lebih ke kayak kita mau nanya juga nih soal tips dan trik nih, apalagi kalian kan lagi sibuk komunitas kan, apalagi teater D juga pasti sibuk mulai kembali aktif, dari duta juga mulai kembali aktif lagi. Nah, cara kalian berbagi waktu nih antara kuliah, antara komunitas, dan antara kegiatan yang lain tuh kayak gimana sih? Dari mana dulu nih? Dari sini aja deh. Oke. Ya ini berarti personal ya? Iya, bisa personal. Oke. Kalau dari aku sendiri sih, karena ini juga di semester yang hampir akhir juga ya, jadi bagi waktunya pasti kalau kita sudah komitmen dari awal untuk megang atau masuk ke dalam suatu forum atau suatu komunitas, ya udah kayak tanggung jawabin bener-bener gitu loh. Apalagi posisiku yang sekarang ini juga lumayan tinggi dari komunitasku. Jadi caraku untuk membagi waktu pastinya ya dibagi. Gak sabar. Jadi caraku bagi waktu pastinya kayak dipilah-pilah dulu mana ke kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa aku hadiri gitu, mungkin aja nggak bisa aku hadiri, karena emang sebenarnya untuk jam fleksibel itu lebih kayak nokturnal ya, lebih ke malam ya. Jadi kayak waktu-waktu kuliah tuh mungkin nggak terganggu ya, aman-aman aja sih. Kayaknya rata-rata teater kan pasti malam ya, Iya, latihan malam, kemudian kalau misalnya kita rapat ya malam juga, ya fleksibel aja sih. Dari duta juga gimana? Sama juga? Kalau menurut aku sendiri ya Kak, kalau menurut aku sendiri kan tujuan kita utama di sini itu berkuliah. Nah jadi kita lebih utamain kuliah dulu, baru jika ada kayak informasi buat apa-apa di organisasi maupun di komunitas, kita lihat dulu ini deadline-nya kapan, terus kapan. Nah baru kita kayak menyesuaikan aja gitu. Berarti sejauh ini aman lah ya dari Sejauh ini cukup aman bagi saya sendiri. Dari Kak Kita juga aman gak sih? Pasti. Aman gak aman. Oh, iya. Mungkin kalau dari saya sendiri itu terutama gimana caranya kita bisa melihat mana yang lebih penting dari yang lain. Maksudnya semua penting, tapi kan kita punya bagian masing-masing dalam organisasi atau komunitas tersebut. Jadi misalkan dalam organisasi atau komunitas itu masih ada pengganti yang setara dengan kita jabatannya, mungkin kita bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain untuk hadir, lalu kita menghadiri kegiatan yang memang tidak ada penggantinya seperti itu. Karena kalau secara personal saya juga lumayan aktif dalam beberapa organisasi, jadi harus pintar-pintar dibagi waktu dan melihat mana yang bisa digantikan oleh orang lain, mana yang tidak, seperti itu. Banget.
susah sih pasti, apalagi kita kan masih ke masa peralihan kan dari Iya. SMA ke kuliah, pasti kita bakal bingung juga buat bagi waktunya. Dari dua komunitas nih, kan kita kan sekarang kan apa-apa kan branding kan lewat media sosial kan, Iya. kayak komunitas, organisasi, blogger itu kan rata-rata branding lewat media sosial. Dan untuk teater itu ada nggak sih kayak apa yang khusus gitu di media sosial buat nge-branding teater di entah acara apa kah atau kegiatan ngapain gitu? Pastinya ada ya, pastinya ada, yaitu di Instagram. Instagramnya di sini. Oh gede ya? Ya, di sini nih, ya, teater.dii. Nah, di situ kita banyak kayak sebenarnya masih yaitu karena tadi masa peralihan, jadi nggak begitu banyak fitnya ya, jadi nggak apa-apa kita belajar lagi dari awal, kemudian kita rakit-rakit lagi konten-konten baru dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian di situ juga bakal ada entah itu mungkin ada konten di luar juga, ada konten latihan rutin juga mungkin nanti, dan yang terdekat ini pastinya ada pentas. Jadi kalau misalkan nggak mau ketinggalan untuk tiket ataupun apapun nonton pentas, pantengin terus IG teater kayak gitu. Yang lain nggak ada ya? Gak ada, Oh nggak ada. hanya Instagram. Hanya itu aja. Iya betul. Kalau Duta Diksas kak apa? Iya ada Instagram kak, mungkin Oh. dari teman-teman ada yang mau kepo tentang Instagramnya Untuk Duta. Instagram pastinya ada sih Kak ya. Iya. Tapi kita di Instagram kita masih proses pembuatan feeds IG tentang struktur-struktur dari Duta Diksasindo sendiri. Terus untuk reelsnya sendiri kita mengisi reels dengan kegiatan-kegiatan kita seperti menghadiri kayak yang sudah saya sebutkan tadi, kayak proker yang udah ada di HIMA. Terus kayak misal ada undang-undangan yang lainnya, itu kita buat reels IG di situ. Oh, Ya. itu buat teman-teman yang mau kepo-kepo Oh, iya. soal teater di, soal Iya. Duta Diksas. Di mana ya Instagramnya? Di sini. Nah kedua, satu Ini aja. aja, satu Oh aja. itu aja, oke. Belakang panggung ini banyak orang loh kak, gak kelihatan kan? Gak kelihatan Oh, kan? iya. Iya. Nah, ada suaranya tapi sebenarnya nggak ada orangnya. Oh, iya. Nah, di sana tuh, di sana pojok sana. Sound effect Nah, ya. itu ada yang nanya. Ayo kak, nanya apa kak? Mau nanya dong kak, Iya kak. Duta Diksasindo itu pemilihannya apakah semua angkatan atau hanya nanti mau mengambil dari mahasiswa yang baru masuk aja? Boleh dijawab Kak Duta? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk Duta Diksasindo sendiri, kalau misalkan kita lihat dari pemilihan terakhir, itu kita akan dari beberapa angkatan, kalau misalkan tahun ini berarti dari tahun angkatan 2024 dan 2025. Jadi untuk angkatan-angkatan di atas itu difokuskan kepada perkuliahannya saja. Seperti itu. Untuk kriteria mungkin ya. Tadi ada yang kriteria kak. Nah itu ada yang nanya tadi kriterianya. Kira-kira apa sih? Untuk kriterianya sebenarnya di sini cukup gampang ya. Iya. Intinya adalah di mana dia mampu untuk berperilaku dengan baik dan dapat seperti merepresentasikan seperti yang sudah dijabarkan tadi dengan cara sifatnya yang mungkin baik, lalu bisa diarahkan dan juga mampu untuk belajar ke depannya. Karena kalau tidak mau belajar pasti kan tidak ada perubahannya ke depannya. Jadi benar sih. diharapkan dengan adanya kriteria-kriteria yang simpel itu dapat berkembang ke depannya. Oke, berarti untuk tesnya pasti nggak sulit banget lah ya buat Diksasindo. Enggak lah. Public speaking juga perlu. Iya. Iya. Public speaking juga. Ini contohnya mereka public speakingnya bagus banget. Iya, bagus banget. Iya, Iya. Terima sama kasih. aku juga loh. Buat teater di Iya, kenapa? kira-kira ada nggak kriteria buat masuk teater di? Apakah harus bisa teater atau harus bisa main gitar? Di bagian musik gitu ya. Iya, kan kita ada di bagian musik. Iya. Untuk masuk ke teater D itu sebenarnya gampang banget. Yang penting kalian lucu. Pantesan. Pantesan apa enggak. Jadi untuk masuk ke teater D sendiri ya sebenarnya kalian memiliki nggak harus kemampuan juga sih. Yang penting kalian niat aja. Niat. Dan isi G-form. Nggak perlu juga sih. Nggak perlu juga sih sebenarnya. Kemudian apa lagi ya? Kalian niat, kemudian kalian bisa komitmen juga, kemudian kalian bisa
ya intinya kayak sama kayak Duta tadi ya, mau belajar, mau berproses bareng-bareng kayak gitu aja sih. Dan fun fact kalau misalkan teater dini nggak terpaut umur, yang penting diksas. Yang penting diksas. Mau yang udah keluar pun bisa. Iya, karena emang teater dini nggak ada mantan. Maksudnya nggak ada mantan anggota teater dini, nggak ada. Semua itu tetap teater dini. Kalau- udah nikah. Ya, kalau ada nih anak umur 14 tahun, tapi dia tuh kayaknya aku pengen teater dini, tapi dia masih 14 tahun, bisa nggak? Bisa asalkan udah masuk ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tetap ya teman-teman ya. Tetap, waduh. Walaupun kalian mengangan-angankan ingin diksas, ingin teater dini, tapi kalian harus masuk diksas dulu, baru bisa join teater dini. Betul. Oke, ada yang nanya lagi gak? Dari komen netizen katanya ada Q&A itu tadi. Oh ya, ada dari Musangking 23. Silakan Mas. Mau nanya, Iya. katanya teater di punya jargon. Oh iya. Boleh dong di-spill Iya jargonnya? sih, biasanya setiap komunitas ada jargon ya. Iya, nanti bareng ini juga ya. Iya. Siapin dulu kalau gak ada, ayo siapin dulu. Aduh, ini mau adu jargon ini. Lo nggak ada ya, Pak? Nggak ada, kita Teater dia. Kalau misalnya kalian bisa ngikutin, jadi gampang banget kok. Jadi kalau misalkan ada kata teater di, jawabannya satu kata 1000 gerakan. Oke. Satu kata 1000 gerakan gitu ya. Bisa bareng-bareng ya? Bareng-bareng ya. Iya. Semua mungkin yang ada di belakang panggung ini juga bisa ikut ya nanti ya. Oke, standby. 1, 2, 3. Teater di Satu kata 1000 gerakan. Oh, ada yang nanya lagi ya? Gak ada, udah. Ini ada jargon? Gak ada, karena dibilangin tadi. Iya. Masih belum buat kak. Masih belum buat. Nggak ada. Oh, enggak ada Nanti yang mungkin nanya. di senior selanjutnya kali ya sudah ada duta ya, udah ada jargonnya. Ya, iya. Wah, ada nih. Ada tuh dari Pentol Imut. Ayo, silakan itu. Kak, mau tanya dong Iya. buat Teater di dan Duta Diksas Indo. Aku dari Maba Diksas 2025. Jadi aku berencana untuk gabung ke Duta dan Teater di sekaligus. Nah, itu bagaimana sih Kak mengatur waktunya atau manajemen waktu dari aku sendiri, dan apakah hal itu diperbolehkan untuk mengikuti dua hal itu sekaligus? Mau diskusi bertiga. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Boleh aja. Kan tergantung kemampuan aja sih. Kalau misalkan dirasa dirinya mampu untuk megang atau masuk ke dalam komunitas yang lebih dari satu, itu fine aja sih sebenarnya, halal aja. Yang penting bisa komitmen, bisa apa ya, jaga apa ya, Jaga pandangan. ya jaga lisan juga. Jaga lisan. Terus ya yang penting mau berproses, intinya itu aja sih. Masalah waktu, manage waktunya nanti sebenarnya manage waktu gampang ya. Jadi ya tergantung pinter-pinternya kita aja sih. Dengan kan kesibukan pribadi kan beda-beda gitu. Dari Kak Fiona tadi kan juga ikut banyak itu kan, kegiatan juga, organisasi. Jadi aman lah ya mungkin kalau ikut juga. Kalau misalkan banyak organisasi, banyak komunitas, menurut saya sendiri itu tidak masalah. Intinya ada di niat, karena kalau misalkan kita punya niat, pasti kita tuh enak buat ngejalaninnya semuanya. Nah, Jadi semua itu tergantung dari orangnya sendiri. itu Kak Pentol Imut. Ya, gak apa-apa, itu Maba Diksas dan biasa lah, penasaran dia. Ya. Oke, udah ya, nggak ada yang nanya lagi ya. Udah. Mungkin ada close statement mungkin dari Duta Diksas sama teater ini. Yang biasa kalau yang sana kan duta ya. Oh iya, biasanya close statement itu Duta ya. Ya duta dulu, duta. Boleh. Mungkin apa? Berperilaku baik teman-teman, jadi Duta. Oh, statement penutup buat kenapa sih kita harus dibuka? Oh Iya. gitu boleh. Statement penutup, kenapa sih kita harus join Duta, atau mungkin kalian bisa kasih kata-kata buat menarik perhatian maba-maba nanti kalau pengen daftar Duta, bisa. Buat maba yang
sebentar lagi masuk ke Prodi Diksasindo. Ayo join di komunitas kami yaitu Duta Diksasindo supaya prodi kita lebih terkenal lagi untuk kedepannya. Tuh, gitu. Udah itu aja, oke. Karena kayaknya udah lama ya tadi kita bicara. Oh iya. Oh, saya juga pengen promosi statement ya. Saya pengen promosi. Promosi aja. Oke, buat maba bagi maba ataupun bagi keluarga Diksasindo dimanapun kalian berada dan angkatan berapapun, kalian boleh banget join ke teater di karena apa, kalian nggak bakal nyesel. Di sana bakal kita seru-seruan bareng, kita bakal berproses bareng dalam seni peran maupun musik dan masih banyak lagi. Jadi join. Ya. Oke, karena kita tadi udah bincang lama banget, kita udah nanya-nanya seputar komunitas Duta Diksasindo, komunitas teater di, nggak kerasa banget ya ternyata. Waktunya udah selesai teman-teman. Tapi tenang, nanti kalian bisa kepo-kepoin tentang komunitas di episode ini dan komunitas di episode sebelumnya tadi, oke? Saya selaku moderator dan beberapa bintang tamu di sini, mohon maaf kalau semisal ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Jadi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.